Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rahmat untuk bisa senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita merasakan 3 manfaat utama Al-Qur'an? Sebagaimana yang Rasulullah SAW senantiasa beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka an taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hammi wa ghammi wa jalaa huzni. Inilah doa yang pernah Rasulullah SAW lantunkan, yang artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu agar Al-Quran ini menjadi penyejuk hatiku, cahaya dadaku, dan penghilang kesedihan dan kegundahan hatiku. Doa ini diambil dari hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim, termasuk hadis sahih. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu banyak Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an sebagai sebuah karunia yang besar untuk umat manusia. Alangkah ruginya manusia yang tidak mendapat bagian karunia Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh karena itu, karunia Al-Quran harus disikapi dengan penuh bahagia, melebihi kebahagiaan manusia mendapatkan harta yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan dengan karunia Allah dan rahmatnya, yakni Al-Quran maksudnya, maka bergembiralah karena hal itu. Dia lebih baik dari harta yang dikumpulkan manusia. Quran surat Yunus ayat 58. Maka sekelas Rasulullah SAW pun selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya jangan sampai tidak mendapatkan keberkahan dan manfaat Al-Quran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa manfaat Al-Quran yang sering diminta oleh Rasulullah SAW tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagaimana disebutkan tadi, Rabi'a qalbi, yang artinya adalah penyejuk hati. Makna asli Rabi' adalah musim semi, yang ciri khas musim semi itu adalah bercuaca sejuk, menenteramkan kehidupan manusia, bukan seperti musim panas atau musim kemarau atau musim dingin yang cuacanya sangat ekstrim. Saat musim semi tidak saja cuacanya sejuk, namun bunga-bunga bermekaran sehingga menambah suasana yang sangat indah bagi yang memandangnya. Begitulah Al-Quran jika diberlakukan dengan baik oleh manusia, maka akan berfungsi melebihi indahnya musim semi yang dicintai manusia,
yang didambakan oleh kebanyakan manusia. Pantaslah jika Rasulullah SAW selalu memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan merasakannya sebagai pelajaran bagi umatnya. Hadirin yang berbahagia, yang kedua, nur sodri, artinya cahaya dadaku atau cahaya hatiku. Manfaat ini menunjukkan bahwa aslinya manusia hidup dalam kegelapan, seperti gelapnya kekafiran dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, dan supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Difirmankan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 1. Hadirin yang berbahagia, hidup tanpa Al-Quran berarti hidup dengan hawa nafsu dan arahan-arahan setan. Ini perlu ditekankan kembali, bahwasanya hidup tanpa Al-Quran berarti hidup dengan hawa nafsu dan arahan-arahan setan. Dengan cahaya Al-Quran, semua kegelapan ini akan hilang, dan hiduplah manusia dalam terangnya Al-Quran. Maka bagaimana mungkin dengan cahaya Al-Quran kita dapat tersesat dalam kehidupan ini? Ibarat kita masuk kamar yang gelap gulita tanpa cahaya. Begitu dinyalakan lampunya, lenyaplah kegelapan itu. Semua benda yang ada menjadi jelas, warnanya, bentuknya, jumlahnya, dan lainnya. Begitulah Al-Quran menerangi kehidupan manusia. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga, jalaa huzni wa dhahaba hammi, penghilang kesedihan dan kegundahan hati. Setiap manusia akan mengalami kesedihan dan kegundahan dalam menjalani liku-liku kehidupan ini. Tentu kesedihan yang paling mulia adalah kesedihan yang timbul dalam perjalanan aktivitas fi sabilillah, dalam jalan menuju jalan Allah, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan apa selama ini kita menghilangkannya? Tentu yang paling mulia adalah menghilangkannya dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati hambanya yang semakin bersemangat membaca Al-Quran. Saat dihimpit berbagai macam masalah, karena yakin Al-Quran akan menghilangkannya. Maha benar Allah yang telah menjadikan Al-Quran solusi bagi siapa saja yang sedang mengalami himpitan kehidupan yang sangat menyesakkan dada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud, yakni orang-orang yang sholat, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yakni ajal. Difirmankan di dalam surat Al-Hijr ayat 97 sampai ayat 99.
Pelaksanaan ayat di atas adalah dengan memperbanyak sholat, dan isi sholat adalah memperbanyak tilawah Al-Quran. Sangat jelas bagi kita. Kalau saja 3 manfaat ini sudah kita rasakan, tidak mungkin kita akan mengalami perasaan-perasaan yang negatif terhadap Al-Quran, seperti tidak bersemangat dalam berinteraksi dengan Al-Quran, tidak istiqomah dalam berinteraksi dengan Al-Quran, mudah jenuh, malas, tidak siap berlama-lama bersama Al-Quran. Dalam artian kita tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran, tidak mau membacanya, tidak mau mengkajinya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, memberikan rahmat kepada kita, rahmat yang besar, yaitu berupa Al-Quranul Karim. Demikian, mudah-mudahan ini bisa memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.